Satu lagi mobil listrik asal Tiongkok namanya Leapmotor, dan di belakang saya sudah ada Leapmotor B10 ya. Tapi ini bukan sembarangan mobil listrik asal Tiongkok karena memang dia ada tangan dingin kerjasama dengan Stellantis. Dan kita berkesempatan untuk mencoba mobil ini seperti apa rasa berkendaranya. Nah, langsung aja ya, yuk! Oh iya, lupa teman-teman. Jadi kalau dari secara tampilan eksterior ya, ini mirip-mirip seperti Porsche Macan mungkin, benar ya. Tampilannya mirip-mirip, kerasa banget tampilan khas Eropa, tapi ini baik lagi ini adalah sebuah mobil listrik asal China, Leapmotor, yang berpusat di Guangzhou. Dan tampilannya memang walaupun dia mobil listrik banyak banget miripan dengan mobil listrik lainnya gitu asal Cina, tapi dia punya ciri khas tetap ya. Misalnya dari DRL-nya yang ada 3 lampu di depan sini, jadi memang dia itu ciri khas dari mobil-mobil Leapmotor. Karena memang untuk di global sendiri, Leapmotor itu sudah banyak menelurkan mobil-mobil listriknya. Dia ada yang dari tahun 2015 awalnya kan, sampai di 2026 ini dia ada yang versi sedan, ada SUV, ada yang SUV besar 7-seater, jadi dia macam-macam. Cuman emang yang dibawa ke Indonesia baru yang si B10 ini. Dan kalau ngelihat dari peleknya ya, jadi ukurannya sebetulnya sama, dia pakai yang 18 inci ya. Tapi untuk ukuran bannya antara depan dan belakang itu lebarnya beda. Kalau depan itu di 225 50 R18, tapi kalau di belakang itu 235 50 R18. Karena memang dia pakai gerak roda belakang, sehingga supaya dia lebih stabil ketika menikung gitu ya. Makanya si belakang itu kan dia traksi rodanya pasti lebih cepat karena memutarkan si roda dari motor listriknya, sehingga dia lebih traksinya lebih lebar, jadi lebih gripnya ke aspal itu lebih dapat lagi. Terus teman-teman ini ya, jadi kalau di versi Tiongkoknya itu ada yang versi sudah pakai LiDAR, jadi di sini bisa ditempelin untuk sensornya, di atasnya juga bisa untuk lidarnya gitu kan. Terus di sini udah keyless entry ya untuk akses masuk dan keluarnya. Dan kalau teman-teman lihat bagian atasnya, panoramic roof-nya gede banget. Kalau lebarnya itu diagonal di 1,8 meter, jadi memang besar banget. Dan di sini nih, jadi dia ada V2L-nya juga teman-teman, ada adaptornya, tinggal dicolokin lagi ya. Jadi kita bisa dapat power supply dari si bagian sini nih. Jadi bisa jadi genset berjalan. Nah, untuk bagian belakangnya, jadi dia mirip-mirip seperti bagian depan ya. Di lampunya, dia dari ujung ke ujung dan tetap dengan aksen-aksen LED kecil di bagian sininya. Nah, ini juga paling bagian belakang ini yang mencirikan dia mirip banget sih seperti Porsche Macan-nya ya. Dan teman-teman kalau di belakang bingung mau buka bagasi seperti apa, gimana cara bukanya gitu ya, tombolnya di mana? Kok nggak ada? Nah, jadi tombolnya ada di bagian sini teman-teman ya. Dia ada keempat, jadi memang ya pasti akan terkecoh lah untuk orang yang pertama kali. Dan bagasinya ini bisa 400-an liter. Dia di bawahnya juga ada kompartemen lagi ya, tapi tetap dengan tidak adanya ban serep. Tapi kalau butuh bagasi yang ekstra, joknya ini bisa dilipat lagi ke depan, jadi dia total bisa sampai 1.700 liter, jadi cukup besar ya. Udah power tailgate, jadi gampang banget. Kita lihat bagian dalamnya nih. Ngecas dulu. Oke, jadi dia sudah wire charger teman-teman untuk di tempat sininya, dan dia model floating gini ya, armrestnya lucu. Dan di sini ya, jadi kalau di sini ada cup holdernya teman-teman. Lucu ya, dia di sini naruhnya ya. Biasanya kan ada di sini gitu kan, tapi dia taruhnya di bawah. Jadi ya lumayan lah. Untuk aksesnya memang agak kita effort sedikit. Terus juga untuk layar di tengahnya ukurannya besar, 14-an inci. Di sini juga 8,8 inci. Simple banget ya secara desain untuk tampilannya. Udah gitu dia ada ambient light-nya. Ini warnanya bisa beragam warna. Nah yang lucu, ini bisa personalisasi nih. Jadi teman-teman bisa naruh boneka-boneka yang ada di sini, ya lucu ya. Terus di sini juga ada meja lipat. Jadi kalau teman-teman mau kerja sambil misalnya naruh laptop atau tab lah sambil kerja untuk orang di depan, ini bisa banget. Tapi ini opsional ya teman-teman. Dan di sini juga
dia cukup besar, jadi bisa masuk laptop ukuran 14 inci, masih oke. Kompartemen juga banyak, total ada 22 kompartemen yang ada di mobil ini. Nah ini yang seperti tadi saya bilang nih, panoramic roof-nya gede banget deh. Jadi hampir semua di bagian atap ini kaca semua. Ini bukan gede bang. Apa? Gede. Oh iya, bukan gede, tapi gede gitu ya. Dan ini joknya empuk banget ya. Coba kita rasain di bagian belakang nih. Udah ada ventilated seat ya bang? Iya nih, adem banget nih. Enak banget. Oh, di sini ada driver monitoring system nih, ada. Ya, jadi Fungsinya buat apa bang? iya kalau ngantuk-ngantuk diingetin sama mobilnya. Pipi. Iya, jangan ngantuk, berhenti dulu katanya. Suruh ke rest area. Mobil aja perhatian. Iya, makanya. Nah, ini juga salah satu kelebihan dari lip motor yang B10. Jadi untuk legroom-nya dia lebar banget ya. Dan salah satu kelebihannya juga karena dia menggunakan CTC konsepnya, cell to chassis. Jadi untuk baterainya dia sudah menyatu dengan chassisnya sehingga si posisi lantainya itu nggak terlalu tinggi teman-teman. Biasanya kan kita yang terlalu begitu ya, ada ruang di sini. Tapi ini masih oke banget nih. Dan posisinya juga legroomnya lega, sandarannya pun meskipun nggak bisa disandarin ya. Sandarannya nggak bisa disandarin gimana bang? Sandarannya nggak bisa direbahin. Iya. Sandarannya nggak bisa di recline gitu ya. Tapi ini udah cukup sih. Tapi ya ini kerasa banget ya. Kalau duduk di belakang, gede banget tampilan ke atas ya. Tapi kalau di Jakarta mungkin panas ya. Tapi kalau ke daerah-daerah yang agak mataharinya, tapi kalau sunset gitu kayaknya asik. Sama malam-malam ya bang? Iya, kalau malam lihat bintang ya. Nggak ada sih bintang di Jakarta ya? Nggak ada, habis udah. Habis soalnya ketutupan sama polusi. Dan kita langsung aja nyobain seperti apa rasa berkendaranya. Langsung ya. Oke teman-teman, jadi ini pertama kali kita nyobain lip motor B10 ya. Jadi impresi awal tentu joknya, empuk banget. Jadi ketika kita masuk tuh impresinya mobilnya nyaman gitu ya. Dan tadi juga ngelewatin jalan yang agak-agak bumpy sedikit, berasa sih bandingan suspensinya juga kayaknya lembut gitu kan nih coba ya. Tuh, jadi kerasanya pasti nanti kalau perjalanan jauh ini bakal nyaman banget sih harusnya ya. Dan kalau ini kayaknya ada kayak kisi-kisi AC ininya ya. Ada pendinginnya ya, jadi hawa panas kalau di Jakarta kali ini aman banget nih, nggak bakal kepanasan. Oke teman-teman, jadi sekedar info juga, lip motor B10 ini dia pakai motor listrik di roda belakang, artinya dia RWD, tenaganya di 214,5 HP dengan torsi 240 Nm. Ya, dengan torsi segini cukup banget sih, misalnya kita agak kick down sedikit ya. Oh, ini cukup banget. Dan yang paling penting dari sebuah mobil listrik adalah baterainya. Karena kapasitas baterainya ini cukup besar di 67,1 kWh, yang artinya secara jarak tempuh dia bisa sampai 516 km berdasarkan NEDC. Gitu. Jadi memang untuk jarak tempuhnya lumayan banget. Dan yang penting juga nih, jadi kalau untuk pengecasannya dia bisa sampai inputnya itu 168 kW untuk yang ultra fast charging, artinya dari 30 sampai 80% cukup waktu 17 menit aja. Jadi cepat banget. Dan dia nggak cuma bisa ngambil power dari luar, dia juga bisa jadi V2L teman-teman. Jadi kalau misalnya lagi camping atau lagi jalan-jalan butuh power listrik, bisa dari sini. Dan biasanya di mobil-mobil Cina itu ya rasa ngeremnya tuh kayak sensitif banget gitu. Kalau ini ya kayak berasa Eropanya banget sih. Ya kalau ngerem gitu smooth gitu kan. Karena memang ya baik lagi lip motor itu kan juga ada kerjasama dengan Stellantis, jadi final tuningnya juga dari Stellantis juga, yang brand Eropa itu, jadi ya udah. Makanya secara kenyamanan, rasa berkendaranya, itu dia berasa banget sih Eropanya gitu ya. Oh ya, di mobil ini juga ada 12 sensor teman-teman. Dia sensornya berguna untuk fitur ADAS-nya ya, jadi total di sini ada 16 ADAS. Mau ngerem sendiri bisa, mau cruise control yang adaptif bisa ya, ada rear cross juga ada, jadi semuanya lengkap banget. Dan juga untuk mode berkendara ya, di sini juga ada 3 teman-teman, ada comfort, ada standar, ada sport juga, terus regeneratifnya pun ada yang weak, ada yang medium, ada yang strong. Jadi tergantung teman-teman sukanya yang seperti apa. Tapi kalau di jalan-jalan normal, medium sih harusnya udah cukup ya. Bang, kalau mau nutup spion gimana caranya? Nah, itu dia nih. Salah satu kendala mobil listrik emang yang
saat-saat ini ya, tombolnya nggak ada di mana nih? Tunggu, dicari dulu nih. Kalau ngelipetnya gimana nih? Nah, ternyata kita harus swipe dulu ke bawah ya. Terus kita pencet aja tuh. Nah, jadi ada shortcutnya. Tenang teman-teman, meskipun nggak ada tombol, ya biasanya kan ada tombol fisik ya. Kalau ini semuanya pengaturan ada di layar head unit yang ukurannya di 14,6 inci ini. Jadi emang layarnya cukup besar, terus panel instrumen di depan itu juga 8,8 inci, lumayan banget, dan dia ngikut sama si setirnya. Jadi ketika setirnya diturunin atau dinaikin, dia ngikut, artinya nggak kehalang sama si setirnya. Mantap! Nah, meskipun untuk di kap depannya ini nggak terlalu tertutup semua, tapi dia ada kompartemen lagi ya, kecil sih, nggak yang gede-gede banget, artinya kita bisa naruh, ya mungkin barang-barang yang, naruh apa tapi ya? Ya, kalau beli durian juga susah nih, mungkin beli ikan ya. Kalau beli ikan, takutnya bau kan, dan di sini dia ada lubang untuk pembuangannya, jadi nggak takut ada air mengenang. Tuh, oke teman-teman. Segitu dulu review dari Leapmotor Beat10 ya. Jadi nanti untuk harganya itu akan diumumkan di Gias 2026, jadi sabar aja. Tapi harapannya berapa nih kira-kira untuk harga si Beat10 ini? Kayaknya sih mungkin ya di bawah 500 masih oke ya, karena memang secara rival-rivalnya di kelas SUV seperti ini dengan 5-seater dan dengan kapasitas baterainya yang juga cukup panjang, ini cukup menjanjikan sih. Artinya kalau kita, ya kalau mau ke Bandung aja sih pulang pergi nggak usah ngisi baterai lagi, ya kayak. Oke teman-teman, segitu dulu videonya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.